anak muda zaman sekarang kan pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pebisnis gitu ya. Kok malah milih jadi dakwah itu kenapa sih? Iya, karena memang sebagian orang sekarang juga dakwah kadang dibisnisin loh. Jadi namanya industri nasihat. Tapi enggak lah. Bagi saya ya bahwa kreativitas itu tidak hanya kita dapatkan dari melihat orang-orang di sekitar kita dengan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi yang paling genuine dari kreativitas ialah satu penglihatan terhadap diri kita sendiri, bahwa setiap orang itu memiliki keunikannya tersendiri, yang itu adalah gift dari Tuhan, yang tugas utama kita adalah mencari kreativitas berupa apa yang paling unik dari diri kita untuk kemudian disajikan secara publik agar menjadi satu sajian yang menarik bagi publik. Karena seperti sidik jari yang memang tidak ada orang yang bisa berkembar dengan kita, maka begitu juga kreativitas dalam diri kita itu begitu unik, sehingga tugas kita adalah menggali di saat muda apa yang menjadi gift dari Tuhan sebagai satu keunikan dalam diri kita dan satu tanggung jawab yang harus kita emban sebagai setiap pribadi. Dan saya menemukan itu pada diri saya dalam aspek dakwah, sehingga saya bersyukur karena itu jauh-jauh hari telah ditemukan awalnya oleh ayah saya dan akhirnya dilanjutkan oleh saya, sehingga sejarah hidup saya itu sejarah yang selalu berdampingan dengan agama. Saya di TK Islam, SD saya di madrasah, kemudian saya lanjut ke pesantren. Setelah itu S1 saya di bidang akidah dan filsafat Islam, dan S2 saya di bidang tafsir Quran. Dan saya merasakan gift yang Tuhan berikan kepada saya di sana, dan itu yang masyarakat butuhkan saat ini, apalagi dengan pendekatan dakwah saya yang baru, sehingga saya rasakan ternyata itu menjadi manfaat yang besar bagi masyarakat. Intinya masing-masing orang punya role dan tujuannya dan posisinya masing-masing ya di Benar. masyarakat akhirnya ya. Benar. Nah, pertanyaan yang sama nih. Lulusan teknik perminyakan, pernah jadi pengusaha, kenapa jadi ke politik? Pasti Nggak nyambung ya. nah, kan? Mungkin nyambung nih jawabannya ya. Semua punya role masing-masing. Gimana menurut Mas Dito? Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Jadi kalau tadi bicara, saya memang pendidikannya itu ngambil teknik perminyakan ya, petroleum engineering. Kemudian setelah itu saya melanjutkan karir saya di bidang usaha. Dan setelah itu saya masuk ke dalam dunia politik pada tahun 2020 kemarin. Jadi sebenarnya kalau dari usia muda, kalau saya pribadi memang saya sudah memiliki passion untuk menjadi politisi ketika saya umur 15 tahun. Berkembang berjalan waktu, saya memahami bahwa politik di Indonesia hari ini, kita nggak bisa menjadi politisi kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Sehingga ketika saya lulus kuliah, saya memutuskan untuk melanjutkan karir saya sebagai pengusaha. Dengan harapan ketika usaha saya sudah berhasil, saya sudah selesai dengan diri saya sendiri, baru saya masuk ke dalam dunia politik. Dan ternyata passion itu bukan satu-satunya hal yang memotivasi saya untuk masuk ke dalam dunia politik. Saya melihat ada satu kepentingan lain selain passion, yaitu purpose atau tujuan. Apa tujuan kita ketika kita memiliki passion untuk masuk ke dalam dunia politik, yaitu membuat sebuah perubahan agar negara kita ini ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Itu. Jadi memang karena passion dan tujuan, keinginan dan tujuan itu menjadi kunci utama dalam saya menjalankan karir sebagai politisi. Tadi menarik banget statement yang selesai sama diri saya sendiri dulu. Diri saya sendiri itu maksudnya apa? Apakah passion? Apakah apa ya? Kan kadang-kadang ada mungkin cita-cita atau apa gitu kali ya, masih penasaran. Jadi maksud saya selesai dengan diri saya sendiri, maksudnya secara finansial. Jadi saya jangan kita masuk ke dalam dunia politik kalau kita aja masih belum
belum belum selesai dengan diri kita lah, gitu. Jadi memang kita harus memastikan dulu bahwa ya kepentingan kita untuk masuk ke dalam dunia politik itu untuk memberi, bukan untuk mencari. Nah, kasarnya seperti itu. Karena untuk melayani masyarakat tadi Iya, yang untuk dipimpin itu membuat ya. sebuah perubahan. Oke, kan pas di Kendal pasti banyak banget generasi mudanya ya, Mas Diko. Generasi muda yang di Kendal itu nggak peduli nggak sih dengan politik, atau mereka how do they perceive politik dan akhirnya bisa bekerja sama nih dengan pemerintah Kendal untuk bangun kotanya, Mas? Jadi kalau saya melihat sebenarnya ketertarikan anak muda terhadap dunia politik menurut saya di Indonesia hari ini sudah mulai ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita bicara data dari CSIS, dari total penduduk Indonesia itu ada 25% itu Gen Z, 25% itu usia produktif, berarti 50% itu di usia masih muda, usia produktif dan Gen Z. Nah, dari 50% itu ternyata hanya 15% yang tertarik dengan politik atau tidak apatis gitu. Which is itu angkanya sangat rendah sekali menurut saya gitu. Jadi salah satu alasan kenapa saya masuk ke dalam dunia politik itu untuk bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda bahwa kita nggak boleh apatis terhadap dunia politik gitu. Kalau nggak mau jadi politisi nggak apa-apa, tapi minimal kita harus memahami dunia politik. Karena apapun itu kalau menurut saya maju atau tidaknya suatu negara ini sangat berdampak terhadap sistem politik dan politisi pemerintahannya. Jadi menurut saya sangat penting sekali, dan hari ini apalagi kalau misalkan bicara partai, nah ini anak muda Gen Z ini sekarang udah hampir nggak ada yang mau tahu, nggak peduli terhadap partai gitu. Tapi kalau misalkan sosok figur itu mungkin masih ada inilah keinginan untuk cari tahu gitu. Nah ini juga menjadi salah satu yang harus kita evaluasi bersama, seluruh pihak, seluruh stakeholder dari pemerintah, partai politik, anak mudanya, karakternya dan lain sebagainya gitu. Karena kalau ini kita biarkan, nah ini bahaya gitu. Karena sekarang kita sudah melihat bahwa bonus demografi ini sangat penting sekali. Jadi kita bagaimana bisa benar-benar memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk mau peduli terhadap dunia politik. Cocok nggak sih jadi wakil negara buat anak muda? Maju 2024. Maju terus, pantang mundur. Statement nih, teman-teman. Oke, nah tadi inspirasinya lebih ke leadership dari sisi politik. Tadi kan Habib bilang dakwahnya gayanya baru nih. Kenapa sih kalau untuk menawarkan metode dakwah yang baru ini nih, medianya juga baru, zaman sekarang juga digital kan macam-macam ya, maksudnya di berbagai macam platform kita bisa komunikasi dengan gaya masing-masing. Peluangnya gimana sih untuk akhirnya bisa menginspirasi anak muda lebih baik lagi? Iya, kenapa memilih media baru, gaya baru, dan bahkan segmen baru yaitu anak muda? Sebenarnya saya sering bilang kalau yang lewat dari umur 40 itu saya tidak pilih untuk menjadi segmen dakwah saya, lantaran sudah ada pendakwah yang lebih powerful dari saya untuk umuran segitu, yaitu malaikat maut. Makin dekat ya. Jadi orang tua itu setidaknya merasa jatah nakalnya sudah dihabiskan ketika muda, atau dia merasa dirinya sudah bau tanah, sehingga kemudian dia merasa dirinya harus kemudian masuk ke jalan cahaya itu, ke pencerahan itu, bertaubatlah istilahnya. Tapi yang masalah padahal tantangannya besar, kemudian problemnya besar, dan peluangnya juga besar, itu adalah pada anak muda. Sehingga dalam beberapa literatur Islam itu disebutkan konsentrasi dakwah atau memberikan insight kepada anak muda itu harus lebih besar daripada generasi lainnya, karena mereka itu memiliki banyak nilai-nilai kualitas yang harus kita jaga. Paling tidak nasib satu bangsa, nasib satu masyarakat itu sangat bergantung kepada regenerasi yang
siap untuk the next generation-nya. Kemudian juga apalagi secara kuantitas, tadi juga sudah disinggung, kita ini di tahun 2045 sejak 2025 nanti akan mengalami bonus demografi di mana jumlah anak muda itu 64%. Sedangkan mereka yang siap untuk menjadi inspirasi dalam agama itu angkanya hanya 1,4%, mengacu kepada jumlah santri di Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa seandainya komunitas keberagamaan di Indonesia ini tidak dijaga dalam iklim yang moderat, dalam iklim yang toleran, dalam iklim yang damai, beberapa tahun lalu kita merasakan bagaimana penyalahgunaan terhadap nilai-nilai keagamaan itu mengobrak-abrik nilai-nilai lain yang ada di sekitarnya, baik itu nilai-nilai politik, nilai-nilai kesukuan, nilai-nilai kebangsaan, bahkan nilai-nilai ekonomi. Karena itu ini harus ada yang kemudian concern di bidang keagamaan bagi anak muda agar menjaga nilai-nilai agama itu tegak lurus dengan nilai-nilai yang kita usung bersama di berbagai bidang lainnya. Dan medianya itu sekarang sudah bergeser, paling enggak dalam kurun waktu 1 dekade lebih telah bergeser. Medianya bukan media konvensional seperti dulu, medianya menuju media baru, sehingga kita pun harus masuk ke media baru itu dengan gaya yang juga tidak konvensional. Makanya pada aspek ini saya merelakan diri saya hancur wibawa kehabibannya, terdegradasi. Biasanya kan kalau pakai jubah, pakai sorban itu saya terlihat lebih berwibawa gitu kan. Tapi ya terpaksa pakai kaos, pakai sepatu sport gitu. Lagi sekarang ini untuk pertama kalinya pakai jas. Akhirnya juga tema-temanya bukan hanya penampilan, bukan hanya bahasa, bukan hanya media, temanya pun masuk ke tema-tema yang selama ini tidak dianggap concern dalam perbincangan keagamaan. Misalnya tema ekologi, tema kesehatan mental, berbagai tema-tema yang ada di sekitar kita. Apalagi kita tahu kualitas anak muda sekarang ini betul-betul terancam di media sosial. Bagaimana konten-konten yang bisa mereka akses itu begitu banyak tanpa filter apapun. Karena itu saya kemudian masuk ke mereka dengan semuanya yang serba baru. Agar apa? Karena anak muda ini gak suka digurui. Saya ingat betul ketika ayah saya itu tidak bisa menasehati saya, dan dia kemudian memanggil teman saya dan dia katakan, tolong nasihati anak saya, kan kamu temannya. Dan ketika teman yang ngomong, walaupun omongannya sama, tapi hanya karena yang ngomong teman dan bahasanya beda sehingga tidak terkesan menggurui, itu diterima oleh kita. Dan sebagai seorang muslim, saya mendapatkan catatan dari literatur Islam bahwa Nabi Muhammad itu ternyata gak punya murid. Beliau itu punyanya sahabat. Karena pola pendidikan, delivery knowledge itu berbasis kesetaraan, berbasis egalitarian. Dan itu yang menyebabkan transfer knowledge-nya itu menjadi begitu mudah, karena tidak menggurui orang yang menjadi objek dari dakwah kita. Nah, untuk kepentingan itu, makanya saya mereformasi diri saya. Harus sadar fashion, sadar media sosial, kemudian sadar berbagai hal yang terkait dengan anak muda. Harus gaya dulu nomor 1 ya, biar dilihat juga gitu ya. Iya. Biar menarik gitu ya, sama Gen Z sama millennials itu gimana? Iya, bahkan kadang ya kesan itu lebih dilihat daripada pesan gitu. Sehingga untuk menyampaikan pesan yang baik itu harus dengan kesan yang menarik. Bahkan dalam beberapa titik itu pesan akan sampai ketika kesannya sudah diterima terlebih dahulu. Makanya kadang pesannya itu sampai terlambat setelah kesannya. Misalnya saya menyampaikan dakwah sekarang, kemudian saya kasih pesan-pesan, orang biasa aja. Tapi ketika kita menampilkan kesan yang baik, pas dia mau tidur, dia overthinking pada pesan-pesan yang kita bicarakan. Itu tadi
Habib ngomongnya pakai ayat, pakai hadis, gak asik, tapi kesannya kok asik ya. Akhirnya dia pikirin, kayaknya bener juga yang diomongin gitu. Jadi bisa jadi pesan itu di saat kita sampaikan tidak diterima ketika kesannya tidak baik. Tapi ketika kesannya baik, bisa jadi memang di saat itu tidak diterima, tapi setelah itu dia akan memikirkan pesan-pesan yang kita sampaikan. Karena itu bagi saya kesan yang baik itu menjadi sangat penting bagi anak muda. Dan kesan terbaik yang dibutuhkan saat ini adalah anak muda itu naik motor biasa lah, jangan naik mobil. Bicara soal pesan, karena warganet dakwahnya nyeleneh ya. Di nyeleneh katanya paling aneh, paling unik apa sih pertanyaan yang pernah ditanya? Kalau nyeleneh itu jelas fitnah ya. Lebih tepatnya tersesat. Bukan aku ya Bib yang ngomong, kata warganet kok. Takut. Ya, saya pernah ditanya ya, Habib itu benar nggak kiamat dalam perspektif Islam itu hari Jumat? Wah benar kata saya. Kemudian dia lanjutin, kalau gitu negara yang sudah Sabtu atau belum Jumat gimana? Atau ada orang tanya ke saya, Habib, pintu surga itu didorong apa digeser? Atau ada pertanyaan begini, Bib, seandainya bobot dosa dan bobot pahala kita di akhirat nanti presisi 50-50, itu kita masuk kemana? Nah, awalnya saya menganggap pertanyaan ini nyeleneh, makanya kita namain itu pertanyaan tersesat. Tapi ternyata lambat laun saya pikir-pikir, ternyata pikiran kita yang tersesat. Karena misalnya begini, mungkin pertanyaan itu tidak muncul dari pikiran yang jernih, tapi lambat laun saya ketahui bahwa pertanyaan itu muncul dari hati yang tulus. Kenapa? Karena misalnya soal kalau orang punya pahala dan dosa 50-50 nanti di akhirat, itu akan kemana? Ternyata itu dibahas dalam satu surat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf. Dan itu dinamai surat Al-A'raf karena A'raf itu artinya orang-orang yang nanti pahala dan dosanya itu 50-50 memang di akhirat. Jadi mereka nunggu di satu puncak gunung namanya Gunung A'raf. Dan nanti setelah semua selesai dibagi-bagi, ada yang surga, ada yang neraka. Nah ini grup-grup introvert nih suruh turun. Yang gak jelas posisinya ini di tengah-tengah, suruh masuk ke surga karena cinta kasih Tuhan. Saya pertama menduga ini pertanyaan bodoh macam apa gitu. Ternyata saya yang bodoh gitu. Karena di Quran itu ada. Dan sejak saat itu saya tidak pernah meremehkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan saya sejak saat itu tidak pernah mengatakan bahwa ada pertanyaan salah. Yang ada hanyalah jawaban yang salah. Itu begitu.